لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Ila hadratan Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hadrati wa azwaji wa waladil kiram. Jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi bariha masyuri wa mustira aina makanu sahibah nil kitab wa man syaraha wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa bisalafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim. Pelajaran kemarin wayanwi bihi syukra. Ya, dan orang yang mencari ilmu jangan sampai lupa untuk mencari ilmu itu niat syukur kepada Allah ala ni'matil aqli, atas nikmatnya apa? Akal. Kemarin sampai situ ya. Wasihhatil badani, dan kesehatan badan. Jangan sampai lupa bahwa kita itu nanti kalau sudah sakit atau kalau sudah tua baru kerasa ternyata betapa berharganya umur sehat kita, ya, umur longgar kita untuk mencari ilmu. Dulu saya masih muda seumuran panjenengan, sering menyia-nyiakan waktu sekian banyak, sekian sering. Ada 40 hari yang tersia-siakan. Hari ini ada orang ngasih beasiswa untuk 40 hari daurah di Yaman. Itu berat banget rasanya. Harus ninggal anak istri. Anak sudah 4. Kadang-kadang mikir jane mbiyen ngono ya, pas ijek 6. Tapi kok yo Masya Allah, sekarang meluangkan waktu 40 hari saja sudah berat luar biasa. Padahal dulu 40 hari ya terbuang sia-sia. Maka mumpung masih muda mas, mumpung masih dilonggarkan oleh Allah, dan mumpung masih diberikan kesehatan, maksimalkan untuk mencari ilmu. Kalau hanya gara-gara hujan, gampang lah, hujan gampang. Apalagi dari Kaligawe dan sebagainya, biasanya sampai sini naik apa? Nah, naik pesawat ya. Wes pokoknya kita harus semangat ya, mumpung masih diberi kesempatan. Bener. Ini kalau sudah punya anak-anak kecil lain urusannya. Masih muda-muda. Walayanwi bihi iqbalan nasi. Dan jangan sampai kita mencari ilmu adalah dalam rangka untuk mendapatkan penghargaan di hadapan manusia. Walastijabah khutamid dunya, jangan pula mencari ilmu hanya untuk mencari perkara-perkara dunia. Kenapa demikian? Karena itu terlalu murah banget. Ilmu yang semestinya 1 jam itu sama dengan 1000 rakaat, masa iya hanya kita niatkan untuk mencari relasi pen dodolan sandale payu. Tadinya 1000 rakaat menjadi jualan sandal. Kan jangan ngenyak Kanjeng Nabi lah ya. Gitu. Oleh karena itu biarkan niat-niat kita memiliki niat-niat yang besar, yang luar biasa. Adapun kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan circle majelis taklim seperti ini, kok ya untuk jodoh ya alhamdulillah bonus kan. Nah, daripada ngacak nomor dan sebagainya. Pokoknya gitu. Itu bonus.
Kemudian ketemu teman lama ya itu bonus. Jangan pernah diniati. Termasuk ada yang kemudian nemu pembeli karena sekian lama lagi jualan apa begitu, nemu pembeli terus kemudian jadi laris. Jangan sampai diniatkan. Kalau toh diniatkan langsung diistighfari, astagfirullahaladzim. Bukan untuk itu saya mencari ilmu. Saya mencari ilmu adalah lillahi ta'ala. Terus kemudian kemarin mencari bekal akhirat. Hari ini adalah mensyukuri nikmatnya akal. Karena siapa yang bersyukur pasti ditambah nanti. Alhasil seorang yang mencari ilmu karena mensyukuri akal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menfutuh, membukakan sekian banyak ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masa mendatang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wal karamata 'inda sultani wa ghairihi, dan jangan pula mencari ilmu dalam rangka untuk mendapatkan apresiasi, kedudukan di hadapan para orang-orang yang memiliki jabatan. Terlalu rendah. Saya masih ingat pas Habib Hamid itu ceramah, saya dereke, nyetir dan sebagainya. Kemudian Habib Hamid ceramah. Harusnya kalau ada kiai sama pejabat itu yang minta selfie siapanya dulu? Harusnya yang minta selfie siapa? Nah, hari ini sering kewali. Gitu ya. Ya ora apa-apa sih nek niate api. Nah, enggak apa-apa. Itu kita harus husnudzon. Enggak, maksudnya adalah setiap kita itu harus mendudukkan ilmu agama itu sebagai kedudukan yang terhormat. Jangan sampai kemudian direndahkan hanya untuk mencari hutamid dunia. Hutamid dunia itu adalah recehan dunia. Karena itu perkara akhirat. Sebab mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik, maka ia akan ada dorongan mencari ilmu agama. Ada dorongan mencari ilmu-ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Berarti Allah sedang berkehendak pada orang tersebut menjadi baik. Lah, Allah yang menghendaki kita menjadi baik, kemudian kita niatkan dengan niat-niat yang rendahan, itu iman-iman. Kalau toh kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus-bonus perkara duniawi, ya alhamdulillah gitu saja. Yang penting jangan pernah menjadi niat besar kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Qala Muhammad bin al-Hasan rahimahullah taala, "Law kana an-nasu kulluhum 'abidi la a'taqtuhum wa tabara'tu an walaihim." Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwa ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Gurunya siapa? Imam Syafi'i. Rekomendasi dari Imam Malik. Rekomendasi dari Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ngaji kepada Muhammad bin Hasan atas rekomendasi dari gurunya yakni Imam Malik. Muhammad bin Hasan mengatakan, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidi." Andaikan seluruh manusia menjadi budakku, seluruh manusia menjadi budakku, la a'taqtuhum, maka aku akan bebaskan mereka semua. Wa tabara'tu an walaihim, dan akan kubebaskan diriku atas loyalitas mereka. Maksudnya apa? Andaikan ilmu ini membuat seseorang dihormati, menjadikan orang lain itu menghormati dia dan sebagainya, maka jangan pernah masuk ke dalam hati. Biarkan aja. Kata Abul Hasan, andaikan manusia itu menjadi budakku karena satu derajat tertentu yang ada pada diriku, tak bebaskan. Aku rameh nguji loyalitas, rameh nguji macam-macam, tidak usah. Ya, walaupun kelas kita itu belum bisa kelas-kelas seperti para tabi'in. Sufyan As-Sawri itu beliau seorang ahli ilmu yang ikhlas mengajarkan ilmu dan sama sekali tidak mau mendapatkan kenikmatan duniawi dari hal itu. Nek kelas-kelas saya nu ya alhamdulillah ana wong gitu ya.
Kelas jenengan misalkan kemudian habis ngaji kok dapat sesuatu, misalkan nggak usah berupa amplop, nggak usah berupa ono sing ngelek tok nang ati seneng ora. Guys, status lagi kajian. Subhanallah. Itu terus ngisor ono sing ngelek misalkan. Sing ngelek dilalahkan yono konco-konco SMA. Aku diajak dong. Aku sendiri melihat kamu sekarang sudah solih banget. Wah, macam-macam. Ada rasa senang, ada rasa bahagia. Bapak, Mas, Mbak semuanya, kalau itu natural, biarkan itu menjadi apa yang mereka ingini. Tapi jangan pernah kita mengingini untuk mendapatkan penghormatan gara-gara proses ilmu yang ada pada diri kita. Asal orang Arab lah, asal orang Arab. Ya, saya kasih contoh. Kalau kelas-kelas Sufyan As-Tsauri, kelas Abu Hasan Asy-Syaibani, kelas-kelas para tabi'in itu memang sama sekali tidak ingin mendapatkan sesuatu dari dunia atas keilmuan yang ada pada diri beliau atau karena beliau mengajar dan sebagainya. Kasih contoh misalkan Sufyan As-Tsauri itu dia jual baju, jual pokoknya dagang gitu. Begitu ada yang mau beli gitu takonin sih. Kamu ikut ngaji di tempatku? Ya ikut. Jangan beli di sini. Dia khawatir kalau orang lain membeli itu berdasarkan terima kasih dirinya pernah ngajar ilmu. Nek dhewe ora kok melahan. Kira-kira ngono ya dodol mungkin jamaah dhewe ya. Maka kita jauh sekali. Kadang-kadang kalau ngelihat salafun saleh malu. Sampai saking-sakingnya Sufyan As-Tsauri itu satu ketika beliau keprosok, jatuh, dikatakan sumur atau apa begitu ya, jatuh. Tiap kali ada orang mau nolong ditanya dulu, kamu pernah ngaji di tempatku dah? Pernah, ojo nolong aku. Dia khawatir kalau itu muridnya nolong nanti mengurangi jatah ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Wah ngono ya. Nek dhewe kan yo piye? Ngajar TPQ wis meh kongkon-kongkon wis. Belikan mie. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini. Tapi kalau kita sebagai murid jadilah sebagaimana murid yang ada pada salafun saleh. Kalau kita sebagai guru, jadilah kita guru yang ada pada salafun saleh. Salafun saleh tadi itu sahabat, tabi'in dan sebagainya. Kalau kau sebagai guru ya jadi mirip-mirip, dimirip-mirip ke kayak Sufyan As-Tsauri kan. Kira-kira ana wong tuku mergo ora penak aja. Tapi ketoke ora iso sih. Ya alhamdulillah tuku sing akeh. Ngono. Astagfirullahaladzim gitu ya. Enggak minimal buat ngerem aja ini lu, buat ngerem pen ora banget. Nah, kalau kita sebagai murid jadilah muridnya seperti Sufyan As-Tsauri tadi. Sufyan As-Tsauri itu akhirnya muridnya tidak kehabisan akal. Ini tiap kali mau ditolong selalu ditanya, lah wis tau ngaji nggonku burung wis tau, aja nulung aku. Kok malahan aku ora ditulung karo Gusti Allah nang akhirat. Kan masih terus di sumur tuh keprosok. Nah, akhirnya itu murid-muridnya bayar orang-orang Badui sing ora ngerti apa-apa. Orang pelosok-pelosok gitu suruh lewat, habis lewat terus ditolong. Kamu pernah ngaji? Saya kenal aja ndak. Sudah saya ditolong, seret. Tolong. Nah. Alhasil kita kalau sebagai murid kok ketemu guru sing dimatur suwuni ora gelem kok ngono goleki cara. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya ada guru sing model kok ngono kuwi nek kaya apa ora tau gelem. Ndak pernah gelem. Nek model aku yo gelem banget. Astagfirullahaladzim. Ya minimal ada rem lah, ada rem. Pen ora seneng banget lah. Biar tidak terlalu suka. Karena orang yang kesibukannya ada di bidang ilmu, orang yang kesibukannya di bidang ilmu, biarkan tingkat kebahagiaannya ya karena ilmu. Karena ilmu. Masya Allah. Tapi kita misalkan saya sebagai murid, saya akan lakukan cara apapun sebagai saya seorang murid. Sehingga guru ridho, bahagia dan sebagainya. Tapi pada saat saya sebagai guru, yo piye ora kok ngono. Atau misalkan kok ngono, karena memang yo angel ora kok ngono kuwi. Kok ngono kuwi paham ya?
Misalkan memang harus begitu, ya ini harus misalkan ngongkon murid, mengambil sesuatu dari murid, apakah itu tenaga ataukah itu pikiran dan sebagainya, maka malam satu istighfar. Nomor dua punya komitmen harus ngasih lebih banyak. Minim jadi gini. Ini apa yang sering terjadi pada salafun saleh sering sibuk ngatur niat, tapi tetap bergerak di bidang perjuangan. Bukan sing lali, ya, bukan yang lalai. Itu biasanya kemudian malam istighfar, sambil mikir gini, wis mulai saiki aku ngajine luweh istiqomah daripada istiqomahnya muridku tak kongkon-kongkon. Paham enggak? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ketika kemudian keliru, salah kita itu, ya harus nabung lebih banyak lagi. Maksudnya begini Mas Mbak rahimakumullah. Ini kita soal guru dan murid. Ingat kata-kata ini. Guru yang baik adalah guru yang ikhlas dalam berjuang, dalam menyebarkan ilmu. Guru yang baik adalah guru yang ikhlas. Ya. Sedangkan murid yang baik adalah murid yang tahu terima kasih. Ini tidak boleh saling menuntut. Misalkan ada murid nuntut guru agar ikhlas. Pak, sampean mulang ki kudune sing ikhlas, ora tak kaya apa-apa kudu ngajar ya 3 jam. Tidak boleh kita ngatur guru seperti itu. Sebagaimana pula tidak boleh seorang guru menuntut muridnya untuk terima kasih. Kowe iki tak mulangi akeh, ora tau ngeki apa-apa. Itu juga tidak boleh. Punya peran masing-masing. Karena dewi padha diri kawulane Gusti Allah lho ya. Ayo bareng-bareng kita berlomba-lomba. Saya di sini misalkan sebagai guru, yus tak atur sedemikian rupa agar benar-benar ikhlasi wong saiki ikhlas ki, berjuang untuk ikhlas. Dan saya tidak pernah akan nuntut panjenengan untuk tahu terima kasih. Sebagaimana jenengan pun jangan sampai nuntut guru untuk ikhlas. Pun paham atau belum? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada. Jadi nuntut kepada siapa? Yang benar nuntut kepada siapa? Diri sendiri. Kita sebagai apa? Jangan misalkan jadi guru di madrasah dan sebagainya, sudah. Pas lagi jadi guru, jadilah guru yang super ikhlas. Wes murite ana sing digugah angel, bar digugah malah turu maneh nang kamar mandi. Bar wudu sampai tempat pengajian yuk tidur lagi. Begitu melek langsung pas mangan ngentek-ngentek. Nah, itu kan orang sing kok ngono tuh. Ya Allah, isra popo dan sebagainya. Nah, terus kemudian sudah dikasih ilmu telunyur gitu aja. Ndak tahu apa-apa, ndak tahu terima kasih ya. Seorang guru tetap harus ikhlas meh koyo ngopo. Maka guru yang baik kata Mbah Mun itu bukan guru yang menginginkan muridnya pinter transfer ilmu tok, bukan. Adalah guru yang lillahi ta'ala, dia niatkan ngajar adalah ibadah. Sebab kalau ngajar dalam rangka agar murid pinter, kok murid bodoh, hawane jengkel. Angele ngono ora iso dan sebagainya. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian satu ketika sampean jadi murid saya misalkan, saya jadi murid, woyo sing full bersyukur karena satu huruf. Berapa kata Sidina Ali? Setiap satu huruf berapa harganya? Kata Sidina Ali? 1000 dinar. Setiap satu huruf 1000 dinar. 1 dinar berapa? Pokoknya jutaan lah. Jadi tahu posisi Mas, tahu posisi. Sampean lagi jadi sopo? Lagi jadi murid. Maka yang sungguh-sungguh memuliakan guru, lagi jadi guru yang sungguh-sungguh dalam ikhlas berjuang mengajar kepada murid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya rasa cukup ngaji taklimul muta'alim. Ini sedikit, tapi kalau benar-benar dipraktekkan akan memuliakan dunia akhirat kita. Amin Allahumma. Amin. Pokoknya posisinya sampean lagi jadi apa? Kalau lagi jadi murid, maksimum dalam memuliakan guru. Kalau lagi jadi guru, maksimum dalam berjuang seikhlas-ikhlasnya. Mbah paribasane murid turu kabeh sampean wis tangi. Gitu. Itulah
Namanya guru yang berjuang. Wis paribasane wis gugah wis dan sebagainya. Orang kena bosen. Bosen menunjukkan orang tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu dari murid minimal taat. Lu kok murid tidak taat? Karena akhirnya apa yang terjadi? Minal mutungin. Ya. Nah, kalau saya menjadi guru, jadilah guru yang ikhlas, yang istiqomah, yang lillahi ta'ala. Tapi pada saat saya menjadi murid, menjadilah murid yang tahu terima kasih, memuliakan guru luar biasa. Jadi tahu posisi. Saya pada saat jadi murid, misalkan datang guru saya yang dari Jawa Timur atau habaib datang, bismillah. Bismillah. Yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya membutuhkan, bukan beliau yang membutuhkan. Masya Allah. Demikian sebaliknya, kalau pas saya jadi guru, oh Masya Allah. Jam 3:30 wis nggugah wong. Wong wis sing digugah lu wong kuwi ya wong. Tapi kadang ya kaya watu. Jam 4 digugah maneh, engko 4:30 gugah maneh. Engko nanti pas wiridan ya ana sing merem maneh. Lebar subuh ngaji merem maneh ya ora apa-apa. Tapi sesuk ya ora bosen. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi membuktikan saya tidak butuh murid jadi bagaimana, tapi Allah menjadi ridho yang dibutuhkan. Jadi wis saya rasa cukup keterangan ini ya. Nanti sampean pas jadi siapa? Kalau pas sampean jadi guru, jadilah guru yang ikhlas berjuang, yang istiqomah. Pas sampean jadi murid, jadilah murid yang tahu terima kasih. Bon, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Kitab Unwanul Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin amin amin. Wa rafiqir rifqa fi kullil umur. Wa rafiqir rifqa fi kullil umur. Dan selalulah engkau bersikap ramah, lemah lembut, fi kullil umur, dalam setiap perkara. Falam yandam, maka orang yang bersikap ramah, lemah lembut, ya, yandam, dia tidak pernah akan menyesal. Walam yadmumhu insanu, dan tidak akan tercela orang yang selalu bersikap ramah, ya. Maksudnya begini Mas, soal keputusan bahwa ini syariat Allah itu memang harus tegas. Ini dosa, ini pahala. Tapi kemudian bagaimana menyampaikan adalah tidak harus keras. Kenapa? Karena sering kita itu wis kadung nyeneni, wis kadung ngamuk, jebule akhir-akhir kita ini nyesel. Kenapa nyesel? Barang wis kadung nyeneni ternyata sing diseneni ki salah wong. Pernah enggak seperti itu? Atau ternyata salah tema. Nah, kalau dulu saya pas punya orang tua, kadang-kadang sudah saya dimarah-marahi, habis itu orang tua minta maaf. Kenapa? Dilelah kui pas lagi poso gitu, ngapura ya, dan sebagainya. Dan masih sering sekali. Tapi kalau kemarahnya orang tua kepada anak itu masih wajar, sebab tabungan baiknya lebih banyak daripada tabungan buruknya. Dan kalau toh biasanya marahnya seorang tua kepada anak, maka biasanya itu habis marah nukok ke bakso atau sate. Nah, mesti ingat kan seperti itu, alias dia berbuat baik. Kenapa? Ini menjadi satu contoh Mas Mbak rahimakumullah, contoh yang penting sekali buat kita bahwa yang namanya orang marah itu ada dua Mas. Marah fil zahir dan marah fil batin. Idealnya orang marah itu hanya di zahir saja. Kenapa demikian? Karena orang marah yang ada di batin itu
dekat sekali dengan dosa. Dekat sekali dengan dosa. Jadi misalkan orang tua marah kepada anaknya, saya tanya, hatinya itu sayang enggak? Nah, itu yang tepat. Itu yang tepat. Rasulullah itu kalau salah satu sahabat itu melakukan dosa, itu beliau marah. Tapi marahnya karena sayang. Bahkan ada orang mau bertanya, orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ada orang berbuat, kalau ada orang zalim dan didolimi, apa yang harus dilakukan? Yang didolimi ditolong. Terus yang mendolimi ditolong juga. Orang yang mendolimi kok ditolong? Iya, ditolong dengan cara kedolimannya dihentikan. Alias dengan kata-kata seperti ini, berarti Rasulullah terhadap orang zalim saja, beliau bukan dalam rangka marah, tapi dalam rangka justru menolong. Paham atau tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampeyan di konco, nek dijar-jar ke dia minum minuman keras, itu sampeyan bisa melakukan satu hal bernama menasihatinya atau mendakwainya dengan agar dia tidak minum minuman keras. Tapi soal niat ini bisa berbeda-beda. Bisa niat karena sampean terganggu atas minum-minuman kerasnya si teman itu, bisa juga sampean karena niat dalam rangka ini orang kalau tidak ditolong yang kasihan dia, kasihan orang tuanya. Saya tanya, dalam rangka emosi atau dalam rangka nolong itu kira-kira sama atau beda? Beda kualitasnya. Beda banget. Dari situlah Mas Mbak rahimakumullah menjadi jelas sekali bahwa orang yang memiliki wajah yang ramah, memiliki hati yang ramah itu perlu sekali. Kenapa? Karena itu tadi menjadi bagian dari akhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Salah satu yang paling penting dari berakhlak adalah menyampaikan sesuatu itu dengan lemah lembut. Kenapa? Karena orang yang lemah lembut itu cenderung nanti tidak akan menyesal. Ya, misalnya saya kasih contoh ya, zaman tiba-tiba ada orang datang, ya orang datang, terus zaman takonan sing api-api, takon sing api-api, bareng ngono, zaman baru tahu ternyata itu orang besar atau anaknya orang besar atau habaib. Kan zaman akan mengatakan untung mau aku ngomongnya halus-halus. Paham enggak? Coba. Gara-gara dia misalkan enggak tahu naruh sandal. Dewi kadung kasar. Naruh sandal jangan di sini terus kadung kasar. Padahal benar zaman, padahal benar. Terus habis itu tahu kalau itu ternyata anak gurune jenengan. Kira-kira piye? Wah, mau aku. Nah, maka star sopan itu selalu menang di depan. Understand? Nah, walaupun nanti misalkan kuali, contohnya kuali. Saman tiwas sopan jebule kanca SMA lah, jebule kowe tiwas aku nyuwun sewu. Tapi kan tidak masalah. Tetap menang yang sopan, ya betul. Masyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini ada beberapa. Apalagi kisah-kisah yang terjadi pada salafun salih. Ini ada beberapa kisah-kisah menarik ya. Yang terjadi pada salafun salih. Kasih contoh saja misalkan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya. Masya Allah, bukan Imam Ahmad, Imam Hanafi. Imam Hanafi yang menegur muridnya. Ini ada beberapa kisah berbeda, versi berbeda-beda, tapi kita ambil aja hikmahnya. Nah, saya pernah mendengar ini yang terjadi pada Imam Hanafi, ada yang mendengar ini Imam Ahmad. Yang pada intinya menegur murid, menegur sang murid. Satu ketika, sebut saja Imam Hanafi gitu ya, Imam Abu Hanifah, menegur muridnya. Saat itu sang murid sedang ngajar, Imam Abu Hanifah lewat
di sekeliling situ. Tahu kalau muridnya itu salah ngajar. Misalkan menyebutkan dalil salah, begitulah ya. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh sang guru adalah nunggu waktu malam. Begitu waktu malam datang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sang murid paham ini suara siapa. Loh, ini guru saya. Masa iya tengah-tengah malam datang? Tapi coba saya buka. Begitu dibuka, betul. Ini wis podo dene dadi kiai ini. Ini sudah sama-sama menjadi kiai, sama-sama menjadi guru, sama-sama menjadi orang alim. Kemudian Imam Hanafi itu minta izin masuk, itu pun duduknya sangat berhati-hati. Duduk corok nyuk gitu lah. Alon. Kenapa demikian? Karena beliau hanya akan mengatakan, wahai Abu Yusuf, nama muridnya Abu Yusuf, tadi kau ngajar, coba kau ulangi dalil yang kau ungkap. Nah, di bagian itu salah. Kemudian sang murid bertanya, iya kenapa engkau nunggu waktu malam seperti ini dan sebagainya. Saya khawatir kau akan malu kalau saya langsung mengatakan seketika. Dan itu beliau mencari momen tengah malam dan sebagainya. Duduknya maknyuk itu, yo pen keluargane ora izin. Nek dhewe piye? Ayo surat hati ngono. Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya lagi-lagi apa yang terjadi pada salafun salih itu minimal kita bisa ngambil sekian persen. Ya, sekian persen. Imam Abu Hanifah masih, kalau ini Imam Abu Hanifah. Beliau itu punya ibu. Punya ibu. Ibunya itu ngaji pada seorang syekh. Kemudian sang ibu bilang begini sama Nu'man. Nama asli Abu Hanifah itu adalah Nu'man. Nu'man, antar saya ke guru ngaji. Begitu sampai di tempat guru ngajinya ibunya, itu guru ngaji ibunya langsung kedereng. Kenapa? Yang datang itu Imam Abu Hanifah. Namun demikian beliau tetap anteng. Nah, tetap anteng. Sampailah kemudian sang ibu itu bertanya kepada gurunya tentang perkara sholat. Jawabannya adalah, jawaban sang guru mengatakan demikian. Kenapa tidak tanya sama putramu, ibu? Nah, enggak, saya kepingin mendapatkan fatwa dari engkau. Fatwaku itu, aku mencari fatwa dari putramu. Enggak, saya kepingin. Itu Imam Abu Hanifah anteng. Coba nek sampean sing dadi Imam Abu Hanifah, kandhani ibu kok saka ngomong aja lo. Wong kene kita wong kono kitakoni aku kok malah rene brang. Itu anteng. Anteng. Insyaallah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Maka ini menjadi hiasan-hiasan para kaum salafun salih. Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang-orang yang paling memiliki akhlak. Orang yang paling memiliki apa? Akhlak. Nah, intinya begitulah Mas. Intinya begitu. Intinya adalah kalau sampean toh harus mengungkapkan sesuatu dan sebagainya, cari suasana di mana orang itu nggak gampang tersinggung. Ya, nggak gampang tersinggung. Apalagi itu orang lain. Kalau murid masih dibenarkan. Ada sebagian ulama memang kalau murid itu harus agak kasar. Kenapa? Karena kasar dalam arti sayang ya. Kasar dalam arti sayang itu masih dibenarkan. Persis seperti seorang murid yang tanya, tapi tanya, mbok kuwi ngetes, mbok kuwi apa karo gurune. Ya Syekh, inna syayatin minan nar, wan nar. Sesungguhnya setan itu tercipta dari neraka. Dan neraka itu kan ya api. Apa bisa saling menyakiti?
Nah, maka sang guru itu orang nganggo kata-kata njapi langsung ambil pasir sawurke mripate biur ngono. Piye, lilipan loro ora sakit. Kamu dulu asalnya apa? Tanah. Ini tadi yang saya buat nyawurke apa? Tanah. Kok iso loro? Ini ada ulama-ulama yang menggunakan metode itu. Kalau murid masih wajar. Tapi kalau orang lain pakai saja star yang aman, yakni star yang sopan. Star yang baik. Nah, ini insya Allah jauh lebih aman. Jadi jangan sampai menjadi orang yang the sembelodongan, the celutak, gitu ya. Nah. Dhahaba husnul khulqi bi khairid dunya wal akhirah. Yang namanya akhlak yang baik itu bisa memborong kebaikan dunia dan kebaikan akhirat sekaligus. Maka milikilah seperti itu. Kapan-kapan nanti kita akan belajar pada saat babnya itu tentang adab. Ada sedikit yang jumbo, ada sedikit yang slack gitu ya, mirip tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama antara akhlak dengan adab ya. Nanti pada saat babnya saya akan membahas itu. Kalau adab dalam versi Indonesia adalah langkah-langkah preventif sebelum syariat. Langkah-langkah apa? Preventif sebelum syariat. Syariat mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua. Walau tidak ada eksekusi harus merunduk singkong ini tidak ada. Nah, yang merunduk kong ini itu adab yang versi Indonesia. Paham ya? Itu namanya langkah preventif. Kalau soal substansi menghormat kepada orang tua, Indonesia, Arab maupun mana saja itu sama persis karena itu sama-sama perintah Rasulullah. Tapi kemudian eksekusinya itu beda. Kalau kita menghormati orang yang berhasil, sukses, apalagi orang yang sepuh, itu kan dengan cara cium tangan, paling poleng rangkul. Ya, kalau orang-orang di daerah yang berbeda malah mencium kepala. Nah, terus sampai misalnya apa kiai kan terus buat cium kepalane lebih coba. Maka kalau soal teknis nanti bisa berbeda-beda. Lah itu yang namanya tata krama, nanti setiap daerah berbeda-beda, ya. Tapi substansi hati mendengarkan kata Nabi bahwa kita harus menghormati orang lain, ini sama persis dimanapun berada. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya begitu. Ya. Maka sing penting nang hati itu punya rasa hormat. Nanti kemudian gerak-gerik tubuh kita akan mengikuti dengan sendirinya. Misalkan kalau di sana ada seorang habaib dan sebagainya. Kalau hati kita punya rasa hormat, tentu kita tidak akan duduk seperti ini. Beb, kabar beb. Tentu kita akan begini. Kenapa? Bawaan hati. Maka yang penting miliki saja hati yang siap diatur oleh Nabi agar kita disuruh untuk menghormat orang lain. Terus kemudian akhlakul karimah. Sampai kemudian eksekusi mungkin menjadi berbeda-beda. Ya wis gitu memang. Ya. Walaupun itu perkara yang hak. Kalau tidak dibalut menggunakan akhlakul karimah, kadang-kadang menjadi sesuatu yang salah. Sering saya contohkan. Yang namanya orang minum pakai tangan kiri memang betul. Itu menjadi temannya siapa? Setan. Tapi apa terus kemudian misalkan bapak atau simbah panjenengan itu satu ketika minum pakai tangan kiri, entah sengaja atau kebiasaan atau lupa minum pakai tangan kiri. Terus kemudian, Bapak, tahukah engkau teman setan? Wah, ya enggak usah. Atau lagi terus kemudian pakai dalil, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ada gitu-gitu. Harus ada sedemikian banyak proses, ya. Proses bagaimana orang tersebut itu senang. Karena itu Nabi pun demikian. Masya Allah, Nabi itu malahan akhlaknya luar biasa. Sebelum ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, itu antara juragan dengan kuli dengan budak itu stratanya jauh banget.
Begitu ada Rasulullah nyantai saja, rangkulan sama budak. Ya. Maka itu sesuatu yang paling tidak disukai oleh juragan-juragan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Wah, dewi nek melu Muhammad ya ora regane karo wong cilik yo. Nah, gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW menghormati orang sedemikian rupa. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi setidaknya zaman mulai praktek lah nek dong pas nang mana rumah tiba-tiba ada orang minta-minta atau apa dan sebagainya. Nek ndak ngasih, kasihlah sesuatu yang sopan. Oh ya Bu, terima kasih. Ini lagi maaf belum bisa. Ndak apa-apa. Sudah ndak ngasih, bentak lagi. Kesini lagi. Di mana? Lampu merah dan sebagainya. Nek orang meh ngei yo ngei donga apa ngei selawat atau minimal kasih nek senyum sih yo tergantung ya. Misalkan mbak-mbak terus kemudian orang yang ngamen itu cowok-cowok Waalaikumsalam. Walah ya ora usah. Yang pasti di dalam hati kita ada rasa ingin baik. Nanti soal tubuh ini kadang-kadang bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Ya. Insyaallah. Penutup. Kemarin sudah saya sampaikan ya, terkadang husnudzon itu lebih baik walaupun salah daripada suudzon yang benar. Ini di dalam kitab Uyunul Hikayat terdapat satu kisah, ya ini kisah penutup ya. Kisah bahwa ada orang itu sangat akhlaknya baik, luar biasa kepada maling. Kepada siapa? Maling. Jadi ada dua pencuri datang kepada seorang syekh. Ya syekh itu tidak harus kemudian orang alim dan sebagainya, pokok tokoh wong soleh gitu aja. Datang dalam rangka apa nih pencuri? Ya mencuri lah, masuk dalam rangka silaturahim. Hanya mencurinya itu dia elegan, menjadi tamu, terus kemudian nanti kalau pas yang punya rumah ndak ada tinggal pergi gitu. Modus lah, modus. Nah, begitu datang qadarullah itu yang punya rumah sopan santun. Bukan hanya sopan santun, ngasih makan dan sebagainya. Masalah tamu dikasih makan itu sama juga harus tiru mas, harus tiru. Karena salafun saleh baik Rasulullah sampai naik sampai Nabi Ibrahim itu adalah bagian dari akhlak yang baik. Ya jangan sampai kemudian zaman ketekanan tamu gitu malah sedih dah, kowe mana nggo kompor dulu rene. Jangan. Singkat cerita, karena dikasih makan, ini kan dua tamu terjadi perbincangan. Dewe rene meh golek-golek bahan makanan ternyata wis yo pangan iki. Ora, kata satu ndak, nyolong tetap. Kayak mangan wareg ya golek liyane sing nanti colong. Ya wis. Bis itu nginep. Sebelum nginep itu apian banget. Ini kan yang namanya orang soleh yang jago husnudzon. Padahal mungkin ya tahu itu pemilik rumah itu bahwa yang datang itu orang tidak benar. Tapi begitu malam habis dikasih makan dan sebagainya, kemudian didudukkan di tempat yang bagus. Tak tunggu wis lah man, sampean omahe gede dadi nek ana tamu ora bingung. Ora amin. Sampean tak tunggu rumahnya besar, ada ruang tamu, ada kamar tamu sing mulia. Amin Allahumma. Tempat yang besar, terus kemudian tidur yang nyaman. Habis itu bilang begini tuh yang punya rumah. Yang tak terjemahkan bilang begini. Iya. Kau, Mas atau Bapak, nanti malam kalau butuh sholat, buku tahajud dan sebagainya, aku tunjukkan tempat wudunya. Ayo. Ini kan corot. Maling lurut, dewe iki dikon salat nang kene mana. Orang ngerti nyolong kok bisa.
terus dicepai, malam itu dicepai apa buah dan sebagainya, ya. Dan begitu pas malam terjadi perdebatan antar dua tamu ini, nyikapi orang yang soleh. Nah, perbedaannya begini, yang satu masih ingin nyuri, yang satu enggak. Nah, cara nek tak omong ke bahasa kini terus ngomong, piye? Wong apian piye Jal? Orangnya baik loh. Kita semuanya sudah dikasih, makanan udah dikasih, ini ada, dia malah ngasih tempat yang enak kayak gini. Belum lagi katanya besok kita mau dibawain sesuatu. Rasa nyolong lah ya. Kata satunya, maling gitu tetap nyolong ah. Mosok maling orang nyolong. Innani sarikun, saya ini maling. Mosok maling gak nyolong. Nyolong ya nyolong. Sing iki dikekno kabeh ku nyolong dione. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampailah di waktu pagi sarapan dan sebagainya. Habis itu pas mau pergi itu dibawakan dan sebagainya. Piye? Wis nyolong pura. Nah, iki aku mikir iki. Masya Allah Mas Mbak. Kalau kisah-kisah seperti ini terjadi pada salafun saleh. Tadi pagi itu saya ngaji Gusmus di online begitu ya. Nah, beliau ngaji siratus salihin ya. Siratus salaf as-salihin. Beliau ngaji. Beliau itu mengatakan dalam mukadimahnya begini Gusmus. Cerita-cerita seperti ini nampak dongeng. Kenapa nampak dongeng? Iya, sebab terlalu langka hari ini orang-orang baik seperti orang dulu. Padahal itu benar, itu nyata. Begitu pas mau pergi dia sudah, sing satu tetap nyuri, sing satu tetap nyuri, ya pokoknya barang-barang yang bisa diambil, dibungkus atau kok nongol, sing satu enggak. Begitu pas pagi, seret, kasih makan dan sebagainya. Masih makan dan sebagainya. Ternyata dibawain bungkusan yang lebih besar dan yang lebih berharga daripada sing dicuri. Kan terus ngomong si jine, piye meh nyolong apa iki wis sing halal? Nyuri wae itu Pak. Masih juga belum. Tapi begitu pas sampai di depan rumah, nah di depan pintu rumah, pemilik rumah bilang demikian. Ya rajulani, dua orang. Saya minta izin kepada kalian berdua. Kalian berdua ini kan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Semalam kalian menggunakan air itu pasti air untuk wudhu. Dan aku gunakan air bekas wudhu kalian itu untuk mengobati anakku yang sedang panas, lemes. Aku maling diarani wong soleh. Wis ora situ. Akhirnya dikembalikan. Enggak tahu di sini dikembalikannya menang-menang apa terang-terangan ora ono keterangannya. Tapi dari kisah ini yang kayaknya dongeng, tapi katanya Gus Bob, ini bukan dongeng. Ini tuh karena saking langkanya saja orang seperti itu di zaman sekarang sehingga nampak dongeng, tapi itu serius. Ini menunjukkan bahwa orang yang baik, yang husnudzon, kebaikan itu pastilah mengalahkan keburukan. Maka Mas nek duwe kanca sing niat elek dan sebagainya ora usah didor. Ayo niat elek ya kowe. No, biasa aja. Tetap sampean fokus saja berbuat baik. Toh kalau sama-sama mati sana jelek sampean baik kan ya sing untung sampean dhewe. Paham atau tidak? Ya tetaplah terus. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau ada yang tanya, tadi memang bekas air wudhu itu bisa. Bekas air wudhu itu diraup ke anak yang rewel dan sebagainya itu ada. Maksudnya ada contohnya dari salafun saleh gitu ya. Ya. Daripada sampean pakai sembarang air dan sebagainya, air wudhu itu istimewa. Dari situlah air wudhu tidak boleh kita apa? Enak-enak gitu ya Pak Ke. Nah, kalau dalam Bidayatul Hidayah disebutkan oleh Imam Ghazali, beliau mengungkapkan bahwa setiap tetesan air wudhu itu menjadi apa? Malaikat. Ya, malaikat. Ya, jadi masih di dalam Bidayatul Hidayah, orang yang wudhu dan dia ingat Allah, maka Allah akan menolong selama masih punya wudhu.
Orang yang wudu dan dia tidak ingat Allah, maka di luar dia wudu, dia tidak semakin akan tidak ingat Allah. Maka sejak wudu berlatihlah untuk khusyuk. Ya. Kalau itu jelas tetesan wudu itu menjadi malaikat, maka jangan kemudian dilap, dah biarkan. Nek perlu sampean tunggu pisan weh. Malaikat-malaikat bekas wuduku, jadikan wajahku nampak istimewa di depan dia. Jadikan dia khilaf melihatku. Amin. Masya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.